Ya pemirsa, kita masih membahas elektronifikasi dan sistem pembayaran nasional. Ya Pak Bungki, kalau kita melihat dalam perkembangannya, ternyata pelaku dari pembuat elektronik money ini atau uang elektronik ini ternyata banyak sekali, bukan hanya bank ya. Nah waktu itu kan belum ada aturan, sehingga banyak pihak yang mengeluarkan itu tanpa berpikir. Nah sekarang ada aturan Bank Indonesia yang mewajibkan mereka punya izin. Nah yang sudah terlanjur ini gimana? Apakah mereka harus tutup atau mereka harus ngurus izin? Nah ini gimana nih? Terima kasih Bu. Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik itu jelas. Bukan tidak ada peraturan, tetapi pada saat itu mungkin ada yang mencari kesempatan karena belum diatur ya. Karena bukan karena diatur. Karena jelas untuk jumlah nasabah sekian banyaknya itu harus berizin. Kalau seandainya floating fund dari kegiatan uang elektronik sudah mencapai threshold tertentu, itu harus berizin. Tapi ternyata jauh yang ada yang melampaui itu. Apa yang dilakukan Bank Indonesia? Aturannya kalau tidak salah sampai dengan 1 juta itu yang tidak berizin ya? Tidak berizin tapi apanya? 300.000 Bu. 300.000, oke. Jumlah nasabahnya. Ya, Bu, ya. Oh jadi jumlah nasabah tergantung? Lebih dari 300.000 dia harus berizin. Oh oke. Gitu. Dan open loop. Open loop itu tidak buka untuk grupnya sendiri. Itu harus berizin. Nah, dan kalau floating fund-nya, dana yang mengendap dari kegiatan usaha money itu lebih dari 1 miliar, syarat juga harus berizin. Di atas 1 M ya? Jelas di bawah 1 M ya. Di atas 1 M harus berizin. Itu jelas sekali izinnya. Dan kita dengan ketentuan yang itu, beberapa saat yang lalu Bank Indonesia menegakkan peraturan dan terus kita tegakkan. Yang tertegas yang terakhir adalah kita menutup beberapa kegiatan perusahaan gitu ya yang melakukan kegiatan usaha uang elektronik tanpa izin. Tapi juga kita buka kesempatan kepada mereka segeralah berizin. Ngurus proses izinnya ya. Lengkapin dokumennya dan lain sebagainya. Ya kita lihat nanti hasilnya ya Bu. Oh gitu ya. Nah kalau yang sekarang ini boleh mengurus dulu, nanti baru dibuka lagi kan ada yang memberhentikan kegiatannya. Selama proses pengurusan ini mereka harus memberhentikan kegiatannya. Nah dari itu sedang kita proses dan tadi Ibu bicara soal kerahasiaan data, semua harus itu ada peraturannya Bu. Saat ini harus dilakukan proses dalam negeri. Nah, bagaimana nanti detail untuk ke depan karena ini menyangkut uangnya orang yang dimasukkan kan, betul. Gitu ya. Nanti insya Allah Bu dalam waktu dekat ini nanti tentu saja Bank Indonesia akan mengumumkan Bapak Agus Marto selaku gubernur kami akan mengumumkan peraturan uang elektronik. Yang sedang kita sudah menyampaikan beberapa kali bahwa ada beberapa pokok-pokok peraturan yang akan kita kita menuju suatu peraturan yang treatment lah ya di antara bank dan non bank ya. Bank dan non bank semua pokoknya yang penting adalah perlindungan konsumen. Efisien dalam arti harga juga tidak menimbulkan rente ekonomi. Jadi nanti harga akan ditentukan berarti ya? Tidak ditentukan. Kita lihat dari perkembangannya adalah yang pasti seperti Ibu lihat waktu kita mengeluarkan biaya top up itu ada off us itu ada 2.500 sekarang 1.500 maksimum. Alhamdulillah kalau kita naik suatu moda transportasi di Jakarta yang tadinya top up 2.000 jadi 1.500 loh Mas. Gitu loh. Mas Eko tuh yang biasa naik tahu dia. Saya pun juga biasa naik itu. Jadi Bank Indonesia mengedepankan pada saat itu untuk transaksi top up sekian, untuk transaksi off us sekian, off us sekian, ada aturannya. Itu nanti akan kita benar-benar sempurnakan di peraturan yang akan kita keluarkan. Baru akan dikeluarkan ya. Dan concern terakhir, national interest dari yang Ibu tadi akan terjaga dengan baik. Mas Eko, ini yang menjadi menarik adalah ketika kita bicara uang elektronik yang di bawah 1 juta itu kan tidak register, ya kan? Berarti kalau tidak terregister itu adalah uang yang tidak tercapture oleh Bank Indonesia. Nah ini secara ekonomi, ini sampai sejauh mana ini aman dari sisi policy moneter karena uang beredarnya tidak muncul di situ. Ya, saya rasa juga ini menjadi concernnya. Tapi begini, kalau misalkan dia kurang dari 1 juta begitu ya, dan saya rasa juga dari sisi pasti Bank Indonesia mempertimbangkan juga begitu ya, besaran ini kira-kira kalau sudah berpengaruh terhadap jumlah uang beredar pasti harus dilindungi kan begitu, karena kalau ini sifatnya sangat kecil gitu ya, dan ini kan lebih kepada istilahnya kalau di dalam era digital itu biasanya ada test case ya beberapa kayak misalkan startup yang belum
berizin atau apa, dia harus ada prosesnya tersendiri gitu ya, di karantina dulu, dilihat dulu ininya gitu. Termasuk juga saya rasa juga di uang elektronik pun juga akan menemui hal-hal yang sama gitu ya. Sifatnya kalau misalkan mereka baru trial and error gitu ya, itu kan sebetulnya kita harus melihat sisi positifnya adalah dia memberi kesempatan begitu ya untuk bisa supaya itu bisa ada berkembang begitu ya. Nah, tetapi juga konteks moneternya gitu ya, ya kalau dia tidak terlalu besar, saya rasa dampaknya juga ini ya. Secara umum juga sebetulnya uang elektronik kita kan kalau dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar ya masih kecil gitu ya. Dan itu concern yang lebih diinikan menurut saya. Terus menurut Anda kalau yang mengeluarkan itu adalah non-bank ya, artinya sekarang kan dibolehkan juga perusahaan-perusahaan yang penting memenuhi izin itu. Menurut Anda gimana tuh? Bagaimana kita bisa mengawasi? Ya, ini sebetulnya bentuk ekspansi dari bahwa kegiatan di sistem pembayaran ini tidak hanya menyangkut dari bank juga, tapi juga ada non bank begitu ya. Nah, concernnya adalah memberikan pilihan sebetulnya kepada konsumen gitu ya. Di samping tadi ada perlindungan, terus kemudian ada harga yang sisi efisien yang diperhatikan, terus kemudian ada kepentingan nasional Indonesia juga perhatikan, tapi sebenarnya juga ada memberikan pilihan gitu ya kepada konsumen supaya mereka tetap fleksibel gitu. Dan ini juga menurut saya salah satu yang harus menjadi catatan Bank Indonesia adalah dengan national interest kita ya, 80% itu harus kepemilikan dalam negeri gitu ya, tetapi juga pengennya juga ngejar sisi efisiensi gitu, itu juga harus menjadi concern benar gitu ya, bagaimana memainkan, menyeimbangkan antara kepentingan nasionalnya dengan sisi efisiensinya. Jangan sampai kemudian karena terlalu besar ya domain untuk nasional, untuk pelaku dari dalam negeri gitu ya, jangan sampai kemudian sisi efisiensinya tidak diperhatikan gitu ya, harganya jauh juga, misalkan dibandingkan dengan yang di punya asing gitu ya, dengan lain gitu ya. Jadi harus ada catatan itu gitu ya. Nah, ya. Mas, mungkin ini menarik apa yang dibilang Mas Eko juga, karena gini, kalau kita melihat dari sisi non bank itu sejauh mana itu dilakukan pelaporannya kepada Bank Indonesia, khususnya adalah yang diberikan izin ya. Sekarang kalau tidak salah 23 ya bank sama non bank yang diberikan izin. Nah, itu sejauh mana mereka juga memberikan pelaporan terkait dengan transaksi atau jumlah nasabah atau berapa yang sudah ada di rekening dari masing-masing nasabah. Gimana tuh? Jadi setiap penerbit uang elektronik itu harus melaporkan kepada kita transaksi yang terjadi. No, Bu, rutin, Bu. Itu kita tiap hari itu mendapat laporan itu. Dan yang menarik di sini tadi concernnya Mas Eko, bahwa kita menyamakan uang elektronik sih sebagai near to M1 uang beredar gitu ya. Jadi sama dan dengan itu floating fundnya dia, Mas Eko, Ibu, itu tuh harus dimasukkan di dalam bank. Jadi masuk neraca. Jadi kita laporan online harian kita masuk. Jadi kita bisa mengawasi secara tepat, jumlahnya pasti, bagaimana pergerakannya kita tahu. Gitu loh. Dan setiap penyelenggara uang elektronik, kalau saya balik lebih jauh ya Bu, konteksnya ke anti money laundry, anti teroris fund, kita menerapkan sistem itu harus embedded di dalam, harus ada di dalam sistem penerbit uang elektronik tersebut. Dan itu salah satu persyaratan dalam bentuk perizinannya. Jadi kita benar-benar sangat concern mengenai pelaporan, pengawasan kita jalankan dengan baik, termasuk juga menangkap isu mengenai anti money laundering dan anti teroris fund. Itu jadi termasuk di situ ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir, walaupun non bank tetap harus mengikuti aturan-aturan seperti bank yang dilakukan selama ini begitu ya. Oke. Nah, Mas Eko, kalau kita lihat ya, tidak semua ternyata perbankan atau ini melihat bahwa ini memberikan keuntungan gitu. Nah, ini juga pada akhirnya nanti bisa, apalagi tadi biayanya itu ditentukan gitu ya. Berarti nanti yang besar-besar aja dong yang bisa menerbitkan, karena kalau kecil nggak masuk dalam economic of scale dong. Bener nggak? Tantangannya di sini ketika kemudian berbicara soal efisiensi harga yang pas tuh berapa gitu kan. Itu kan berarti harus mengakomodasi minimal transaksi dua atau tiga aspek ya, dari konsumennya mau membayar gitu ya, terus kemudian dari sisi produsennya gitu ya, katakanlah banknya itu juga atau non banknya itu memperoleh keuntungan, dan juga mendorong ya bisnis itu tetap ke depan adalah sustain gitu ya. Jadi tiga hal itu ya akhirnya kan harus ketemu keseimbangannya begitu kan. Jangan sampai kemudian hanya oke semua ke konsumen ya, tapi kalau nggak ada ininya, nggak ada nggak kedorong juga begitu kan. Nah, sehingga ya inilah peran bank sentralnya gitu ya, peran BI-nya gitu ya sebagai regulator begitu ya, dan juga
katakanlah yang mengatur segalanya ini, nah dia harus bisa gitu ya menemukan komposisi yang pas lah gitu ya untuk bisa masyarakatnya tetap tertarik dan semakin tertarik karena ini benar-benar banyak sekali manfaatnya begitu ya dari berbagai macam hal tadi. Terus kemudian dari sisi produsennya atau pelaku dari banknya itu dan non banknya juga ini gitu ya, bisa sustain gitu ya. Jadi memang kalau keseimbangan itu kan nggak mudah karena kalau itu pasti ada minimal economic of scale kan, bener nggak? Nah ini sejauh mana nanti pada akhirnya jadi oligopoli juga gitu. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus break lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.